lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Catur dari ZS Property Agency. Untuk kali ini kita akan berbagi sedikit informasi, yaitu terkait biaya apa saja yang akan muncul atau yang perlu disiapkan teman-teman jika melakukan jual beli properti, baik itu tanah, rumah atau aset properti lainnya. Oke, untuk yang pertama yang harus diperhatikan yaitu keabsahan sertifikat. Jadi poin pertama yang teman-teman harus lakukan yaitu mengecek keaslian sertifikatnya ke BPN. Itu yang harus dilakukan pertama kali sebelum transaksi. Jadi agar teman-teman bisa memastikan bahwa sertifikat yang akan diperjualbelikan itu asli, tidak ada duplikat ataupun sengketa dan lain-lain seperti itu. Untuk pengecekannya bisa dilakukan mandiri ke BPN setempat ataupun melalui jasa agensi ataupun notaris. Untuk biaya sendiri untuk pengecekan sertifikat biasanya kalau dilakukan mandiri itu kurang lebih 50.000. Tapi teman-teman kalau melakukannya melalui jasa, baik itu agensi maupun notaris, yang jelas untuk biayanya lebih dari itu, bisa 100.000 atau 150, bahkan ada yang 200.000 tergantung si pihak jasanya tersebut ya. Itu poin pertama. Untuk yang poin berikutnya yaitu akte jual beli AJB. Untuk akte jual beli sendiri ini biasanya biayanya untuk standarnya sih kurang lebih 1%. Tapi kembali lagi untuk AJB biasanya tiap daerah bervarian karena tergantung luas tanahnya ataupun bangunannya. Jadi kalau yang dibeli rumah otomatis dilihat dulu untuk luas bangunan sama luas tanahnya seperti itu. Untuk selanjutnya poin ketiga yaitu ada biaya balik nama. Balik nama sertifikat dari nama penjual atau pihak pertama dibalik nama ke nama pembeli atau nama pihak kedua. Yaitu untuk biayanya biasanya untuk standarnya kurang lebih 2% dari nilai proyeknya atau nilai properti yang diperjualbelikan. Tapi kembali lagi tergantung biasanya kalau biaya balik nama itu ada perda atau peraturan daerah di daerah masing-masing. Jadi acuan 2% itu bisa ada yang di atasnya, ada yang di bawahnya. Kalau di tempat kita di Pasuruan biasanya untuk balik nama itu kurang lebih 2,5 sampai 3,5 juta per unit atau per rumah. Itu pun kondisi rumah standar ya. Rumah standar dalam arti ukuran rumah standar satu kafling itu, biar kalau enggak tipe 3672 atau tipe 45 ya, intinya satu unit rumah standar kurang lebih biasanya 2,5 sampai 3,5 kalau di tempat sekitar. Tapi kembali lagi kalau di tempat teman-teman di luar Pasuruan biasanya ada perbedaan seperti itu. Cuma acuan standarnya sih biasanya kalau balik nama itu kurang lebih 2% seperti itu. Terus ada lagi selain biaya itu yang keempat yaitu PPh. PPh itu biasanya dibebankan ke pihak penjual. Besarannya 2,5% dari nilai propertinya yang diperjualbelikan, nilai asetnya yang diperjualbelikan seperti itu. Kalau contoh seumpama harga rumah yang dibeli atau tanah yang dibeli 100 juta itu untuk PPh-nya dikalikan 2,5% seperti itu. 22,5% kurang lebih 2,5 juta rupiah seperti itu untuk harga PPh-nya, pajak yang dibebankan pihak penjual. Untuk yang poin kelima ini ada BPHTB. BPHTB itu pajak yang biasanya dibebankan untuk pihak pembeli. Untuk besaran pajaknya BPHTB itu 5%. Tapi untuk perhitungannya dari harga jual itu enggak langsung dikalikan 5%. Dari nilai transaksinya, seumpama nilai properti yang diperjualbelikannya 100 juta, itu enggak langsung dikalikan 5%, tapi dikurangi dulu nilai tidak kena pajaknya. Contoh kalau di kota kita nilai properti yang tidak kena pajak itu 60 juta. Jadi seumpama harga aset yang dibeli itu 100 juta. Jadi 100 juta itu dikurangi terlebih dahulu 60 juta, sisanya yang baru dikalikan 5%.
Kalau harga jualnya contoh seumpama 100 juta. 100 juta untuk BPHTB-nya perhitungannya 100 juta itu dikurangi 60 juta dulu. Sisanya 40 juta itu yang baru dikalikan 5%, kurang lebih 2 juta. Seperti itu kalau nilainya 100 juta rupiah, seperti itu. Terus untuk poin yang ke-6 ini ada BNBP. Jadi biaya penerimaan negara bukan pajak. Jadi yang diterima negara selain pajak. Itu kecil sih nominalnya. Nominalnya 1/1000 dikali nilai propertinya atau nilai transaksinya, terus ditambah 50.000. 1/1000 dikali seumpama nilai transaksinya 100 juta, itu berarti 100.000 ditambah 50.000. Jadi untuk biaya penerimaan bukan pajak, penerimaan negara bukan pajaknya, kalau nilai propertinya 100 juta itu kisaran 150.000. Itu untuk PNBP-nya. Selanjutnya di sini ada biaya KPR. Kalau teman-teman transaksi jual belinya melalui KPR, cuma sekedar wawasan aja, KPR itu biasanya kurang lebih 1% dari nilai pokok kreditnya, kurang lebih 1%. Kalau teman-teman pakai KPR, tapi kalau cash tunai jelas gak ada untuk biaya KPR-nya. Yang terakhir, poin terakhir yaitu jasa notaris ya. Jasa notaris, karena notaris adalah salah satu pejabat atau PPAT, pejabat pembuat akte tanah yang sah yang diakui oleh negara, seperti itu. Untuk biaya notaris sendiri varian teman-teman, tergantung daerah masing-masing. Kalau di tempat kita biasanya kurang lebih 3-5 jutaan, seperti itu. Termasuk kalau melalui agensi kurang lebih biasanya sekitar 3-5 jutaan untuk jasanya saja. Jadi 8 poin itu tadi yang mungkin teman-teman harus pahami, paling tidak disiapkan kalau teman-teman ingin jual atau beli properti dimanapun berada. Yang pertama, saya ulang lagi ya, poin pokoknya yaitu harus mengecek keabsahan sertifikat atau keaslian sertifikat. Yang kedua ada AJB, akte jual beli. Yang ketiga BBN atau balik nama, biaya balik nama. Terus yang keempat yaitu ada PNBP, penerimaan biaya bukan pajak. Terus yang kelima ada PPH atau pajak yang dibebankan ke pihak penjual. Yang keenam itu ada PPHTB, pajak untuk pihak pembeli. Yang ketujuh biaya KPR jika teman-teman transaksinya melalui KPR bank. Kalau cash tunai jelas yang poin ke-7 ini tidak ada. Terus yang poin ke-8 jasa notarisnya, seperti itu. Jadi sementara itu aja informasi yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.